Awal kehidupan Kampung Tebet. Pada suatu pagi yang tenang di tahun 1955, Kampung Tebet masih jauh dari gambaran kota ramai seperti sekarang. Di sepanjang jalan tanah yang sempit, hamparan sawah terbentang luas sejauh mata memandang. Burung-burung pipit beterbangan rendah di atas padi yang menguning, sementara suara air dari saluran irigasi kecil terdengar mengalir pelan. Di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir kampung, seorang anak laki-laki berusia sekitar 15 tahun sedang membantu ayahnya menyiangi rumput di kebun. Anak itu bernama Rahman, yang kelak akan menjadi salah satu saksi hidup perubahan besar Kampung Tebet. "Men, jangan lupa nanti siang bantu ibu ke pasar," kata ayahnya sambil mengangkat cangkul dari tanah basah. "Iya, Yah," jawab Rahman sambil mengelap keringat di dahinya. Saat itu, Tebet hanyalah kampung kecil di pinggiran Jakarta. Banyak orang bahkan belum mengenal nama Tebet. Sebagian besar warga hidup sebagai petani, buruh kebun, atau pedagang kecil. Jalanan masih berupa tanah merah yang berubah becek ketika hujan turun. Setiap pagi, Rahman berjalan kaki bersama sahabatnya, Udin, melewati pematang sawah menuju sekolah kecil yang berdiri tak jauh dari Kali Ciliwung. Mereka sering berhenti sejenak untuk melihat kerbau yang sedang mandi di sungai. "Din, menurut lu kampung kita bakal berubah gak suatu hari nanti?" tanya Rahman suatu pagi. Udin hanya tertawa kecil. "Berubah gimana? Sawah segini luasnya mana mungkin jadi kota?" jawabnya santai. Namun waktu perlahan membuktikan bahwa perubahan memang akan datang. Menjelang akhir tahun 1950-an, beberapa orang dari pemerintah mulai datang ke kampung. Mereka membawa peta besar dan sering berdiskusi dengan Pak Lurah Karim di balai desa. Kabar pun mulai menyebar di antara warga. Katanya, daerah Tebet akan dibangun jalan baru. Awalnya banyak warga yang tidak percaya. Bagaimana mungkin kampung sunyi ini akan dibangun jalan besar? Suatu sore Rahman melihat beberapa orang mengukur tanah di dekat sawah milik keluarganya. "Ayah, mereka ngapain?" tanya Rahman. Ayahnya memandang jauh ke arah orang-orang yang membawa alat ukur. "Mungkin pemerintah mau bikin jalan, katanya Jakarta mau berkembang ke selatan," jawabnya pelan. Rahman belum benar-benar mengerti arti kata pembangunan. Bagi dirinya saat itu, Tebet adalah dunia kecil yang sederhana, sawah, sungai, pasar kecil, dan rumah-rumah kayu yang berdiri berjajar. Namun perlahan tanda-tanda perubahan mulai terlihat. Beberapa pohon besar ditebang. Jalan tanah mulai diratakan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rahman melihat truk besar masuk ke kampung Tebet. Suara mesinnya memecah keheningan desa. Anak-anak berlarian mengikuti kendaraan itu dengan rasa penasaran. Rahman berdiri di tepi jalan bersama Udin, menatap kendaraan besar itu dengan mata takjub. "Din, kayaknya kampung kita beneran bakal berubah," katanya pelan. Udin mengangguk, meski di dalam hatinya masih sulit percaya. Tak seorang pun di kampung itu menyadari bahwa hari-hari sederhana mereka perlahan akan berganti. Sawah yang luas suatu hari akan berubah menjadi rumah-rumah. Jalan tanah akan menjadi jalan raya. Dan kampung Tebet, yang dulu hanya dikenal oleh segelintir orang, kelak akan menjadi salah satu kawasan penting di Jakarta Selatan. Namun saat itu, Rahman hanyalah seorang remaja kampung yang berdiri di pinggir jalan tanah, menyaksikan awal dari perubahan besar yang akan mengubah hidupnya dan seluruh kampungnya. Awal pembangunan dan perubahan Kampung Tebet. Tahun 1960 menjadi awal perubahan yang benar-benar terasa di Kampung Tebet. Jalan tanah yang dulu hanya dilalui sepeda dan gerobak kini mulai dipadatkan dengan batu dan kerikil. Truk-truk besar datang hampir setiap hari, membawa bahan bangunan dan pekerja dari berbagai tempat. Rahman yang saat itu sudah berusia sekitar 20 tahun sering berhenti bekerja di kebun hanya untuk melihat aktivitas pembangunan itu. Suatu pagi ia bertemu sahabat lamanya, Udin, yang sedang duduk di bawah pohon mangga di pinggir jalan. "Men, lu lihat gak? Jalan ini katanya mau dijadiin jalan besar," kata Udin sambil menunjuk jalan yang sedang diratakan. Rahman mengangguk. "Dulu kita main layangan di sini, sekarang malah jadi jalan," katanya sambil tersenyum kecil. Tak jauh dari sana, beberapa pekerja sedang menebang pohon-pohon besar yang sudah puluhan tahun berdiri. Suara gergaji dan kapak terdengar bersahut-sahutan. Warga kampung mulai membicarakan hal yang sama setiap hari, pembangunan. Di balai desa, Pak Lurah Karim sering mengumpulkan warga untuk menjelaskan rencana pemerintah. Bapak-bapak dan ibu-ibu,
Tebet akan berkembang. Jalan akan diperbesar, rumah-rumah baru akan dibangun. Kita harus siap menerima perubahan, katanya suatu malam di depan warga. Sebagian warga menyambut kabar itu dengan harapan. Namun sebagian lainnya merasa khawatir. Banyak sawah mulai dijual kepada orang-orang dari kota. Perlahan, lahan pertanian yang dulu menjadi sumber kehidupan warga mulai berkurang. Rahman sendiri merasakan perubahan itu ketika ayahnya memutuskan menjual sebagian kecil sawah keluarga. Harga tanah sekarang naik, men, kata ayahnya suatu sore. Rahman hanya diam. Baginya sawah itu bukan sekadar tanah. Di sanalah ia tumbuh, bermain, dan belajar bekerja sejak kecil. Namun kehidupan terus berjalan. Di tengah perubahan itu, Rahman menikah dengan seorang gadis dari kampung sebelah bernama Siti. Mereka membangun rumah kecil tidak jauh dari rumah orang tua Rahman. Bu Siti dikenal ramah dan pandai memasak. Tak lama kemudian ia mulai berjualan makanan di depan rumah, gorengan, nasi uduk, dan kopi panas. Anehnya, sejak pembangunan jalan dimulai, pembeli semakin banyak. Para pekerja bangunan sering singgah untuk sarapan sebelum mulai bekerja. Bu Siti, nasi uduknya 2 ya, kata seorang pekerja suatu pagi. Warung kecil itu perlahan menjadi tempat berkumpul warga dan pekerja. Dari situlah Rahman sering mendengar cerita tentang rencana besar pembangunan di sekitar Tebet. Katanya, daerah ini akan menjadi bagian penting dari perkembangan Jakarta Selatan. Suatu sore Rahman berdiri di tepi jalan yang kini sudah mulai lebar. Ia memandang jauh ke arah matahari yang mulai tenggelam. Debu dari kendaraan yang lewat beterbangan di udara. Udin datang menghampirinya. Men, sekarang gue mulai percaya, kata Udin pelan. Percaya apa? Kampung kita bakal jadi kota. Rahman tersenyum kecil. Ia belum tahu bagaimana masa depan Tebet nanti. Namun satu hal mulai ia sadari. Perubahan yang dulu hanya berupa kabar kini benar-benar terjadi di depan matanya. Dan kampung Tebet tidak akan pernah sama lagi. Tebet mulai ramai dan kehidupan baru warga. Memasuki tahun 1970-an, perubahan di kampung Tebet semakin terasa. Jalan yang dulu hanya berupa tanah kini sudah berlapis aspal. Kendaraan mulai berlalu lalang setiap hari. Rumah-rumah baru mulai berdiri di bekas sawah. Beberapa pendatang dari berbagai daerah mulai tinggal di Tebet. Ada pegawai kantor, pedagang, hingga pekerja proyek. Kampung yang dulu sunyi kini perlahan menjadi ramai. Warung Bu Siti menjadi salah satu tempat yang paling sering dikunjungi warga baru maupun lama. Di sana orang-orang bertukar cerita tentang pekerjaan, kehidupan di kota, hingga perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Suatu pagi, Rahman sedang membantu istrinya menyiapkan dagangan ketika seorang pria muda datang membeli kopi. Pak, saya baru pindah ke sini, kata pria itu. Rahman tersenyum ramah. Dulu di sini sawah semua, katanya. Pria itu terlihat terkejut. Serius, Pak? Rahman mengangguk sambil menunjuk deretan rumah yang kini berdiri. Dulu tempat itu sawah padi, tempat itu kebun pisang, dan di sana kita dulu main bola. Pria itu tertawa kecil. Sulit baginya membayangkan Tebet yang seperti itu. Sementara itu anak Rahman, Amin, mulai tumbuh besar. Ia sering mendengar cerita ayahnya tentang Tebet tempo dulu. Namun bagi Amin, Tebet yang ia kenal sudah berbeda. Baginya Tebet adalah jalan ramai, pasar yang penuh pedagang, dan rumah-rumah yang berdiri rapat. Suatu sore Amin bertanya kepada ayahnya, Pak, kenapa dulu Tebet sepi? Rahman tersenyum. Karena dulu orang belum tahu tempat ini. Rahman kemudian memandang jalan raya yang kini dipenuhi kendaraan. Di dalam hatinya ia merasa bangga, namun juga sedikit rindu pada Tebet yang dulu. Tebet menjadi kawasan kota. Memasuki tahun 1980-an, Tebet benar-benar berubah menjadi kawasan kota yang sibuk. Pasar Tebet berkembang pesat. Banyak toko dan kios baru bermunculan. Gedung-gedung mulai dibangun di beberapa sudut jalan. Kendaraan semakin padat setiap hari. Rahman yang kini berusia lebih dari 40 tahun sering duduk di depan warung sambil memperhatikan lalu lintas. Men, kalau orang tua kita lihat Tebet sekarang pasti kaget, kata Udin suatu sore. Rahman tertawa kecil. Iya, dulu kita malah bisa main layangan di tengah jalan. Kini hal itu mustahil dilakukan. Amin yang sudah dewasa mulai bekerja di sebuah kantor di Jakarta. Ia sering pulang larut malam karena pekerjaan.
Suatu malam ia duduk bersama ayahnya di depan rumah. "Pak, Tebet sekarang ramai banget ya?" kata Amin. Rahman mengangguk pelan. "Dulu tempat ini cuma kampung kecil," katanya. Angin malam bertiup lembut membawa suara kendaraan dari jalan raya. Rahman menyadari bahwa ia telah menyaksikan satu perjalanan panjang. Perjalanan sebuah kampung yang berubah menjadi kota. Kenangan Pak Rahman tentang Tebet tempo dulu. Kini Rahman sudah menjadi lelaki tua berusia lebih dari 70 tahun. Rambutnya memutih, langkahnya tidak lagi sekuat dulu. Namun setiap pagi ia masih suka duduk di depan rumah sambil memandang jalan raya Tebet yang ramai. Motor dan mobil berlalu lalang tanpa henti. Gedung-gedung tinggi berdiri di kejauhan. Sulit membayangkan bahwa dulu semua itu hanyalah sawah dan kebun. Suatu sore Amin duduk menemani ayahnya. "Pak, cerita lagi dong tentang Tebet dulu," katanya. Rahman tersenyum. Ia kemudian mulai bercerita tentang masa kecilnya. Tentang sawah yang luas. Tentang bermain di Kali Ciliwung. Tentang jalan tanah yang sepi. Dan tentang hari ketika truk pertama masuk ke kampung mereka. Amin mendengarkan dengan penuh perhatian. Baginya cerita itu seperti dongeng tentang masa lalu yang sulit dibayangkan. Rahman memandang langit senja yang mulai memerah. "Tebet sudah berubah jauh," katanya pelan. "Apakah Bapak sedih?" tanya Amin. Rahman menggeleng. "Tidak. Perubahan itu bagian dari kehidupan." Ia tersenyum kecil. "Yang penting kita masih ingat bagaimana semuanya bermula." Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, kenangan tentang kampung Tebet tempo dulu masih hidup. Di dalam ingatan seorang lelaki tua yang pernah melihatnya tumbuh dari kampung sunyi menjadi bagian dari kota besar. Dan selama cerita itu terus diceritakan, Tebet tempo dulu tidak akan pernah benar-benar hilang. Di tengah hiruk-pikuk jalanan Tebet yang kini tak pernah benar-benar sepi, Pak Rahman sering duduk di teras rumahnya pada sore hari. Motor dan mobil melintas silih berganti, gedung-gedung berdiri tinggi, dan lampu kota mulai menyala ketika matahari tenggelam. Sulit membayangkan bahwa puluhan tahun lalu, tempat yang sama hanyalah hamparan sawah yang sunyi, dengan suara jangkrik dan gemericik air dari Kali Ciliwung. Pak Rahman tersenyum setiap kali mengenang masa itu. Ia tahu waktu tidak pernah berhenti, dan kota akan terus berubah. Namun cerita tentang kampung Tebet tempo dulu, tentang sawah, jalan tanah, pasar kecil, dan persahabatan dengan Bang Udin, akan selalu hidup selama masih ada yang mengingatnya. Dan selama cerita itu terus diceritakan dari generasi ke generasi, Tebet tidak hanya akan dikenal sebagai bagian dari Jakarta yang sibuk, tetapi juga sebagai kampung penuh kenangan yang pernah menjadi rumah bagi banyak cerita sederhana namun berharga.